Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau membicarakan sedikit masalah Karina yang minta maaf karena dia pacaran dengan seseorang. Jadi buat polo-polo yang mungkin udah follow Instagramnya Karina, udah ngeliat postingan Karina itu menuliskan satu pesan minta maaf pada para fansnya karena udah mengecewakan ataupun menyakiti hati para fans gitu. Buat polo yang mungkin udah ngikuti beritanya Karina dari beberapa hari yang lalu, udah tahu bahwa di Space itu awalnya memberitakan bahwa Karina ini pacaran dengan seseorang, dan tidak lama setelah itu SM juga mengiyakan pernyataan itu. Sebenarnya untuk ini yo, kalau dari informasi yang aku tahu sedikit, biasanya itu dispatch ataupun pihak-pihak yang tahu kalau artisnya itu pacaran, mereka itu bakal nginfo dulu ke entertainment. Setelah itu baru dipost. Jadi kemungkinan beritanya itu bukan kayak tiba-tiba muncul, tapi dari pihak agensi pun biasanya udah tahu. Dan setelah itu mereka juga mempertimbangkan bagaimana mereka akan bereaksi akan berita ini gitu. Dan sebenarnya cukup banyak juga fans-fans yang kecewa, dalam artian masih kecewa, imut kayak aduh sedih Karina ku udah diambil orang kayak gitu. Ada juga fans-fans yang mendukung, Karina selamat ya, semoga pacarannya sukses, semoga semakin bahagia gitu itu. Tapi di satu sisi ada beberapa postingan yang pengen tak bagikan kepada polo-polo juga, dan mungkin polo-polo bisa ngerasakan betapa parahnya ini situasi. Jadi kalau polo-polo cari, sebenarnya ada postingan yang menunjukkan kayak gini. Ini adalah satu kayak mobil yang ada layar, mudah ditemukan kalau polo-polo search. Nah, ini tulisannya kayak gini. Karina, apakah rasa sayang yang diberikan para fans itu kurang? Kenapa kamu itu memilih untuk mengkhianati kita? Kamu harus minta maaf langsung. Kalau enggak, kamu bakal menyaksikan jumlah penjualan album yang turun drastis dan juga kursi yang kosong di tempat konser kamu. Nggak cuman ini, ada lagi. Karina, melebihi rasa maaf pada para fans, kamu sendiri nggak merasa nggak enak tak kepada diri kamu sendiri yang udah bekerja keras selama 7 tahun terakhir? Kamu sendiri yang menghancurkan perjalanan karir kamu, dan semua usaha dan juga perjuangan kamu itu hilang akibat keputusan kamu sendiri. Lalu di bawahnya gimana? Kamu puas tak? Agak parah. Dan sebenarnya untuk dua ini ada berita yang bilang bahwa ini tuh sebenarnya merupakan satu papan layar yang dibuat sama para fans dari Tiongkok. Yang ini nggak tahu lebih tepatnya gimana, tapi ada yang bilang ini bukan fans dari lokal Korea, tapi dari Tiongkok katanya. Dan juga ada satu postingan Twitter yang menurutku lumayan rame, yaitu ada satu akun yang bilang kayak gini. Untuk bisa ngomong sama kamu selama 2 menit, aku itu harus beli album sebanyak 180. Tapi kamu sendiri nggak pernah tak berpikir tentang karir dan juga fans kamu di saat kamu menyukai Ijeo untuk 2 menit. Jadi kayak, aku ini loh untuk ketemu kamu 2 menit segininya. Tapi kamu nggak pernah tak memikirkan ini semua waktu kamu suka ini orang, kayak gitu. Kamu apakah bakal menyesal akan hal ini? Yujimin, kamu jawab. Nah, kayak gini. Kesannya ini memang ada beberapa fans yang lumayan kecewa keras gitu. Dan aku bisa ngerasakan di Korea, Karina ini bisa dibilang muka cewek yang paling disukai sama cowok-cowok usia 20-an. Jadi kayak anak-anak SMA sampai anak kuliahan itu suka banget sama mukanya Karina gitu. Tentu ada juga idol-idol lain, tapi Karina ini mukanya itu adalah muka yang paling disukai di tahun 2023-2024 ini gitu. Nah, sekarang kondisinya kayak gini, dan juga di Korea sendiri ada fans yang bilang, duh, kasihan banget ya idol, mau pacaran aja harus mendapatkan izin, mau pacaran aja diginiin gitu. Tapi di satu sisi ada juga orang yang bilang, ya itu memang keputusannya kamu sebagai idol. Kamu sebagai idol, kamu mau pacaran, ya silakan. Tapi ya nggak bisa memaksa para fans tetap suka kamu ketika kamu mulai pacaran. Kayak gitu. Dan kalau aku lihat sih di komennya akunnya Karina itu, kebanyakan kalau fans Indonesia sih masih mendukung dan juga masih oke gitu. Tapi ini di Korea sendiri lumayan terpecah menjadi dua kubu gitu. Jadi nggak semua fans Korea itu bilang kecewa dan benci, nggak semua juga mendukung gitu. Tapi aku melihat kejadian ini lumayan menyedihkan karena bahkan sahamnya SM itu turun. Tapi perlu tak sampaikan juga, sebenarnya yang sekarang turun itu sahamnya itu nggak cuma SM, JYP, YG, Hype itu semua lagi turun. Jadi bisa dibilang pasarannya stok saham entertainment itu lagi turun, dan kebetulan mungkin SM gara-gara beritanya ini turunnya lebih drastis ya. Tapi yang aku rasa melihat berita ini adalah gini, aku nggak tahu apa pendapat polo-polo, dan aku berharap polo-polo bisa menuliskan pendapat polo-polo di komen biar aku tahu dan juga polo-polo yang lain juga tahu. Tapi menurutku untuk idol bebas sih, kamu mau pacaran silahkan, tapi dengan kamu
menyatakan kepada publik bahwa kamu mulai pacaran, ya kamu harus siap akan konsekuensinya. Bisa jadi kehilangan fans, bisa jadi penjualan album turun, bisa jadi popularitas turun. Itu merupakan konsekuensi yang harus dipikirkan saat kamu memutuskan untuk menyatakan mulai pacaran. Jadi bukannya salah sih, tapi itu adalah konsekuensi yang ikut, dan para fans pun sebenarnya nggak bisa maksa untuk seorang artis untuk minta maaf hanya karena pacaran. Itu satu hal yang menurutku nggak bisa dipaksakan. Karina nggak salah sih untuk mulai pacaran, karena ini haknya dan juga ya itu kebebasannya dia gitu. Harusnya sih SM dan juga pihak-pihak yang bersangkutan juga tahu dengan adanya berita Karina ini memiliki pacar, mungkin penjualannya ataupun di aspek bisnisnya itu akan berdampak. Jadi bebas ya artis mau pacaran, tapi konsekuensinya yo harus diterima juga gitu. Oke, Polo-Polo, jadi itu yang tak lihat, dan juga aku sedikit menyayangkan yo, karena cewek usia 23 tahun mau pacaran, yo sangat normal ya, tapi karena pekerjaannya adalah seorang idol, yo kayak gini nih, sangat disayangkan. Semangat Karina.